Raja Iblis Kera, mari kita lihat penampilanmu selanjutnya. Suan Yuan Wuming menyeringai di sudut mulutnya dan berkata kepada Raja Iblis Kera dengan percaya diri. Namun, Raja Iblis Kera sepertinya tidak mendengar kata-kata Suan Yuan Wuming, dan terus berteriak di kejauhan, gua. Suan Yuan Wuming bingung. Mungkinkah ada yang tidak beres selama proses pemurnian? Seharusnya tidak demikian. Awalnya, Suan Yuan Wuming ingin menguji air dengan Raja Iblis Kera, berpikir bahwa dia hampir melatihnya. Tapi sekarang, Raja Iblis Kera tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga membuat tangisan yang tidak sesuai dengan identitasnya. Apakah kamu masih monyet? Gigi Suan Yuan Wuming terasa gatal. Tidak peduli bagaimana dia memerintahkan Raja Iblis Kera, Raja Iblis Kera tidak peduli, jadi Suan Yuan Wuming tidak peduli dengan monyet mati ini. Dia hanya melambaikan tangannya dan berteriak keras ke lusinan zombie iblis tingkat roh di belakangnya, bunuh. Bunuh mereka semua. Suan Yuan Wuming melihat ke kejauhan, dengan senyuman di bibirnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar memiliki cara untuk menghancurkan klan mayat iblis saya. Itu tidak mudah. Wanita ini tidak bisa dipertahankan. Lusinan master tingkat spiritual meraung. Dugu Piaoling yang sedang bertarung di medan perang sudah menjadi gila. Menghadapi serangan Dugu Piaoling, mayat iblis ini tidak memiliki perlawanan sama sekali. Setiap kali energi pedang lewat, puluhan ribu zombie iblis menghilang pada saat yang bersamaan. Tapi sepertinya mereka tidak bisa membunuh semua orang ini. Pasukan besar itu tidak bisa dilihat sampai akhir dalam sekejap. Dugu Piaoling memandangi suku mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan terengah-engah, dengan kelelahan di matanya. Dugu Piaoling mengertakkan gigi dan berkata dengan marah di dalam hatinya, sungguh, mengapa saya harus membantu orang asing bagi saya ini? Gadis kecil, saya harap kamu selamat. Ekspresi Dugu Piaoling tiba-tiba berubah, dia melihat lusinan zombie iblis tingkat roh di kejauhan menuju ke sisinya. Dugu Piaoling melihat sekilas Songba, dengan ekspresi sedih di wajahnya yang cantik. Songba sudah menjadi penguasa alam roh bumi sebelum dia menjadi klan mayat iblis. Sekarang dia telah disempurnakan lagi, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang baru. Yang membuat Dugu Piaoling semakin panik adalah selain Songba, sebenarnya ada 3 ksatria suci yang bertarung melawannya saat itu. Aura suci dari ksatria suci secara alami menahan aura iblisnya sendiri. Setelah memurnikan ketiga orang tersebut, dia mungkin bukan lawannya jika dia memilih satu secara acak, apalagi begitu banyak dari mereka sekaligus. Vincent, bersiaplah untuk mengungsi. Dugu Piaoling tampak malu dan berteriak keras. Nyatanya, Dugu Piaoling juga mengetahuinya. Menarik. Kemana harus pergi? Bagaimana dia bisa lolos dari pengawasan para ahli ini? Dalam sekejap mata, lusinan biksu alam spiritual, seperti kekuatan guntur, mengepung Dugu Piaoling tanpa penjelasan apapun. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Dugu Piaoling. Orang-orang ini di sini untuk menemukan Anda. Vincent, yang telah kehilangan dukungan dari Dugu Piaoling, sedikit tidak mampu menahan diri saat ini. Dia juga merasa bahwa puluhan guru spiritual memberinya wia yang kuat. Mata dingin Dugu Piaoling menyapu para ahli. Dugu Piaoling yang secara alami sombong merasakan sedikit keputusasaan di dalam hatinya. Dugu Piaoling berubah menjadi aliran darah dan membubung ke langit, diikuti oleh puluhan master. Anehnya, orang-orang ini tidak mengambil tindakan secara langsung, melainkan hanya mengepung Dugu Piaoling. Hal ini membuat Dugu Piaoling merasa bingung. Jelas orang-orang ini bisa membunuhnya secara langsung, tapi mereka tidak melakukannya sama sekali. Mengapa demikian? Tubuh Suan Yuan Wuming berdiri di kehampaan, dan dia berpikir, mungkinkah wanita ini ada hubungannya dengan Lu Yun? Karena Suan Yuan Wuming membuat kontrak, klan mayat iblis tidak akan pernah menyakiti Lu Yun dan yang lainnya, tapi Dugu Piaoling jelas merupakan klan iblis, jadi mengapa anak buahnya tidak melakukan apapun? Reinold di sebelahnya memberikan jawaban kepada Suan Yuan Wuming. Sambil menggoda, Reinold mendekati Suan Yuan Wuming dan berkata sambil tersenyum, Tuan, tubuh Dugu Piaoling ini bukan miliknya, tetapi tubuh istri Lu Yun, Ye Qingcheng, jadi bisa dianggap sebagai. Kita tidak bisa menyentuh orang-orang Lu Yun. Baru kemudian Suan Yuan Wuming mengingatnya, dan menggaruk kepalanya menyadari, saya sebenarnya lupa tentang masalah ini, itu saja. Kalau begitu, saya juga berjanji pada Lu Yun untuk mengembalikan tubuh istrinya, dan sekarang saya akan memberikan jiwa Dugu Piaoling kepada dia. Singkirkan itu. Suan Yuan Wuming menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya, dan cahaya putih perlahan naik dan melayang di depannya. Segera setelah itu, cahaya putih itu seperti pedang tajam, dengan cepat membunuh Dugu Piaoling. Sebelum Dugu Piaoling sempat bereaksi, dia hanya merasa pikirannya menjadi kosong, dan bola cahaya putih menembus ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Dugu Piaoling menjerit, ekspresinya mulai berubah, darah muncrat dari mulutnya, dan dia tidak berdaya. Dia menopang tubuhnya dengan pedang panjangnya yang kesakitan, darah mengalir di sudut mulutnya, dan menatap ke arah Suan Yuan Wuming di kejauhan. Dia merasa seolah-olah tubuhnya terkoyak, dan bahkan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur, dan tubuhnya yang mempesona mulai bergerak-gerak hebat. Namun, pada saat ini, di ibu kota kekaisaran, cahaya putih juga naik ke langit, menyebarkan awan gelap, memungkinkan dunia yang awalnya gelap menyambut sinar matahari kembali.
Dengan ibu kota kekaisaran sebagai pusatnya, awan gelap mulai menyebar dengan cepat, dan aura suci memenuhi seluruh medan perang. Di saat yang sama, Dugu Piaoling mengeluarkan raungan histeris. Melihat fenomena aneh ini, Suanyuan Wuming justru mengerutkan kening dan berkata, sepertinya identitas Dugu Piaoling tidak biasa. Dia sebenarnya bisa menarik kekuatan dunia atas. Dia menoleh ke Renault dan bertanya, apakah wanita ini benar-benar putri Raja Iblis? Renault dengan cepat menjawab, Tuan, Anda juga tahu bahwa iblis pada awalnya agak tidak normal. Sangat sulit untuk mengatakan ini. Selain itu, Raja Iblis. Anda tahu. Suanyuan Wuming mengangguk dan melihat ke arah Dugu Piaoling lagi. Pada saat ini, Dugu Piaoling menjerit kesakitan, dan kekuatan jiwanya keluar dari fitur wajahnya, perlahan membentuk bayangan. Yang menakjubkan adalah di balik hantu ini, sebenarnya ada sepasang sayap yang sangat besar, dan aura suci yang dipancarkannya bahkan mengusir klan mayat iblis di sekitarnya. Cahaya putih di ibu kota kekaisaran terbang menuju medan perang dengan ganas. Saat cahaya menghilang, tubuh tanpa cacat seperti batu giok melayang di udara. Jiwa Dugu Piaoling mulai bergetar hebat, dan matanya menunjukkan kepanikan. Pada saat tubuh dan jiwanya menyatu, teriakan Dugu Piaoling bergema di seluruh dunia. Melihat segala sesuatu di depannya, ekspresi Vincent tiba-tiba berubah, dan dia berseru, sudah berakhir. Aku tidak menyangka kamu menjadi malaikat barat. Itu adalah wajah yang membuat semua pria tergila-gila. Di bawah rambut emas panjang, fitur wajah yang sempurna mengekspresikan keindahan dengan jelas, dan cahaya putih yang memancar dari tubuh halus dengan kuat mengusir zombie iblis di sekitarnya. Di medan perang, semua klan mayat iblis berdiri diam. Dugu Ling naik ke langit dan melihat ke bawah ke setiap sudut medan perang. Suaranya yang dalam sepertinya membawa harapan lagi bagi dunia. Tuhan berkata, jadilah terang, dan jadilah terang di dunia ini. Dia menutup matanya, dan suara dingin itu sepertinya menyebar ke setiap sudut benua. Saat suara itu jatuh, sejumlah besar zombie iblis jatuh seketika dan kehilangan kendali. Suanyuan Wuming tidak terlalu terkejut, dan berjalan ke arah Dugu Piaoling dengan senyuman tipis. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa putri tertua dari klan iblis sebenarnya adalah reinkarnasi malaikat dari dunia atas. Kamu pasti datang ke dunia spiritual barat ini hanya untuk dirimu sendiri. Menghadapi pertanyaan Suanyuan Wuming, Dugu Piaoling tidak menjawab. Matanya yang dingin memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia menatap ke arah Suanyuan Wuming. Suanyuan Wuming tidak marah tetapi tersenyum, hahaha, saya tidak menyangka bahwa secara kebetulan, saya benar-benar membangunkan malaikat dari barat. Meskipun Anda adalah malaikat, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. 10.000 tahun bencana baru saja dimulai. Kalian orang-orang di dunia atas baru saja memulainya, jika Anda campur tangan, konsekuensinya. Anda seharusnya lebih tahu dari saya. Petik 2. Dugu Piaoling memandang ke arah Suanyuan Wuming dengan acuh tak acuh, meledak dengan niat membunuh yang sangat mengerikan, dan berkata dengan dingin, aku tidak menyangka bahwa orang yang memulai bencana 10.000 tahun itu adalah kamu lagi. Sekarang aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi kali ini, mari kita cari tahu akun lama dan baru bersama-sama. Oh, kamu masih ingat hal itu. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Aku sangat ingin melewatkan hari itu. Suanyuan Wuming tertawa. Dugu Piaoling langsung menyela kata-kata Suanyuan Wuming dan berkata dengan kejam, diam, jika kamu terus berbicara, apakah kamu yakin aku akan membunuhmu sekarang? Oke, jangan bicarakan itu. Sepertinya aku tidak bisa mengambil alih ibu kota kekaisaran hari ini. Dalam hal ini, kalian berdua, mari kita bersenang-senang mengenang masa lalu. Suanyuan Wuming tersenyum sedikit, melambai tangannya, dan berbalik dengan beberapa kata. 10 zombie iblis pada tingkat spiritual tersisa. Saat klan mayat iblis pergi, mata Songba tiba-tiba menjadi cerah karena suatu alasan, dan dia menatap tajam ke arah Dugu Piaoling. Dugu Piaoling sama sekali tidak menyadari ada yang salah dengan Songba, tapi kata-kata Suanyuan Wuming lah yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba, Dugu Piaoling yang telah berubah menjadi bidadari merasakan angin dingin di belakangnya. Dia langsung berbalik dan melihat tubuh Ye Qingcheng tergeletak di tanah, kini menatapnya dengan marah. Ye Qingcheng. Dugu Piaoling memasang ekspresi rumit di wajahnya, tapi dia langsung menyerah. Salah. Orang ini bukan Ye Qingcheng. Dugu Piaoling, kamu membuatku menunggu hari ini. Sungguh sulit untuk menunggu. Karena aku tidak bisa melakukan apapun pada orang itu, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Suara dingin datang dari tubuh Ye Qingcheng, dan suara yang kuat kekuatan keluar dari tubuh Ye Qingcheng. Kekuatan yang mampu bersaing dengan Dugu Piaoling, yang telah berubah menjadi malaikat, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Wajah Dugu Piaoling tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan heran, apakah kamu Peri Qingling? Peri Qingling memandang Dugu Piaoling dengan ekspresi jijik, kamu baru mengingatnya sekarang. Tapi sudah terlambat. Tidakkah kamu tahu bahwa saat kamu terbangun, semua tubuh yang bereinkarnasi di dunia atas akan terbangun pada saat yang sama? Petik 2. Hahaha, Peri Qingling tertawa, sepertinya ini adalah takdir. Saat aku membangkitkan kekuatanku dan membuka mataku, aku bertemu denganmu. Saatnya menyelesaikan masalah kita. Dugu Piaoling juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, apa?
Apa menurutmu aku takut padamu? Aura yang kuat secara bertahap mulai keluar dari tubuh dua wanita cantik yang menakjubkan. Benturan kedua nafas tersebut menyebabkan jurang besar terbuka di tanah. Inilah kekuatan dari atas. Vincent, yang merasakan aura kuat ini, benar-benar terkesan dengan kekuatan tersebut dan menatap tercengang pada dua wanita yang saling berhadapan di langit. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertarungan level ini. Lu Yun dan Jin Hao baru saja tiba di kota Tiandu ketika mereka merasakan aura yang tak tertandingi ini. Lu Yun menatap kosong ke kejauhan, ekspresinya menjadi rumit, apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada dua kekuatan sekuat itu? Kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada perasaan yang diberikan Ratu Laut Dalam kepadaku. Aneh dan familiar, namun sangat menakutkan. Jika kedua kekuatan ini benar-benar meledak, dunia spiritual barat pasti akan hancur. Ini jelas bukan kekuatan dari dunia bawah. Pada saat ini, wajah Jin Hao juga menunjukkan ekspresi sedih. Dia menyingkirkan kepribadiannya yang riang dan berkata kepada Lu Yun dengan ekspresi muram, "Murid, kamu tidak bisa pergi ke ibu kota kekaisaran sekarang. Tubuh reinkarnasi dari dunia atas telah terbangun sebelumnya, kedua orang itu memiliki hubungan yang mendalam dengan Anda. Jika mereka tidak terkendali dan seimbang, dunia spiritual dapat hancur tanpa menunggu bencana selama ribuan tahun." Lu Yun memandang Jin Hao dengan heran dan bertanya dengan hampa, "Kamu memanggilku apa?" Jin Hao memandang Lu Yun dengan rasa ingin tahu dan tersenyum tipis, "Murid, bukankah kamu muridku Suke?" "Tidak, tidak, itu pasti Kaisar Iblis, Raja Tianzhen, Lu Yun." Hati Lu Yun mencelos, dan matanya saat melihat Jin Hao menjadi rumit lagi. "Siapa dia? Mengapa Anda tahu identitas Anda? Terlebih lagi, setelah sekian lama, aku bahkan tidak memiliki sedikit pun kewaspadaan terhadapnya." Oke, jangan terlalu banyak berpikir, dan jangan meragukan dirimu sendiri. Kamu memang punya cara yang bagus untuk menyembunyikan auramu. Bahkan Ratu Laut Dalam pun berhasil menyembunyikannya. Kebanyakan orang benar-benar tidak bisa melihatnya, melalui identitasmu. Jin Hao tersenyum pahit. Dengan suara, dia berkata, "Hanya saja tidak ada apapun di dunia spiritual ini yang bisa luput dari pandanganku, termasuk kamu." Lu Yun mundur beberapa langkah dengan hati-hati, dan berkata dengan suara yang dalam dengan wajah pucat, "Apa maksudmu?" Melihat ini, Jin Hao dengan cepat menjelaskan, "Jangan salah paham, Raja Tianzhen, alasan mengapa saya dapat mengetahui identitas Anda adalah karena identitas khusus saya sendiri. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah, jangan ganggu mereka, dua wanita gila sekarang. Segalanya hanya akan menjadi lebih buruk setelah kamu pergi. Serahkan saja masalah kedua wanita gila itu kepadaku. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah kembali ke klan iblis secepat mungkin." Jin Hao melanjutkan, "Reinkarnasi roh peri dari klan iblis pasti sudah terbangun sekarang. Kendalikan dengan baik, reinkarnasi klan iblismu adalah kuncinya." Mata Lu Yun ketika dia melihat ke arah Jin Hao sedikit lebih rumit. Sulit membayangkan bahwa biksu abadi emas yang biasanya tampak tidak melakukan apa-apa tiba-tiba berubah begitu banyak. "Tapi aku tidak bisa kembali ke klan monster hanya karena perkataannya, kan?" "Oke, berhenti menebak-nebak, benar. Apakah kamu walinya?" Lu Yun tercengang saat mendengar berita itu. Pengontrol hukum dunia spiritual, tapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah guru jin di depannya yang lesu dan mempelajari seni bela diri oriental setiap hari. "Tidak buruk, bukankah begitu?" Jin Hao menatap Lu Yun dengan tatapan kosong. Lu Yun tertawa datar, "Sepertinya. Tapi kenapa kamu berpakaian seperti ini?" Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Jin Hao melihat pakaiannya dan berseru, "Bukankah pakaianku bagus?" Tidak, bukan itu maksudku." Jin Hao tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum, "Kamu mengatakan ini. Aku selalu bersembunyi di Handing Cholege, dan aku memang seorang guru dari Handing Cholege. Sebagai wali, aku juga harus memiliki hidupku sendiri. Selain itu, biasanya, dunia roh pasti tidak membutuhkanku. Bahkan jika dunia spiritual mengalami perombakan karena bencana 10.000 tahun, itu tidak ada hubungannya dengan saya." Jin Hao menjelaskan, "Selama Anda tidak melanggar jalan surga dan mengikuti jalan surga, saya akan menutup mata." Pertempuran besar di kejauhan. Lu Yun tiba-tiba bertanya. "Orang-orang di sana bukan anggota dunia roh. Sebagai pengontrol dunia roh, tentu saja saya harus keluar dan menjaga mereka." Jin Hao melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, "Jika tidak, orang-orang itu benar-benar berpikir kita tidak ada yang peduli dengan dunia spiritual." Alam atas. Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya. "Ya, Suan Yuan Wuming itu secara tidak sengaja mengacaukan peraturan dan langsung membangunkan malaikat barat." Jin Hao berkata dengan marah, kedua malaikat barat itu terbangun, ditambah reinkarnasi peri, reinkarnasi iblis, dan iblis. Reinkarnasi, dikombinasikan dengan kebangkitan yang tiba-tiba, saya belum siap, dan langsung menjadi berantakan. Jadi, bagaimanapun juga, kamu adalah Raja Iblis. Ketika kamu kembali, pertama-tama stabilkan bos besar klan iblismu. Jin Hao tersenyum pahit, reinkarnasi lain lebih mudah untuk dikatakan,
tetapi salah satu dari klan iblismu adalah yang paling banyak merepotkan. Saya awalnya berencana pergi ke klan iblis untuk menghadapinya terlebih dahulu. Anda adalah masalah besar, tetapi jalan surga berubah dengan cepat, dan saya tidak dapat menyelesaikan orang dari klan iblis Anda itu. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Jin Hao menutupi wajahnya dan berkata tanpa daya. Andalkan aku. Apakah itu salah? Kamu, sebagai wali, tidak bisa menangani orang ini, serahkan padaku. Lu Yun bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jin Hao tersenyum misterius, jangan khawatir, orang yang merupakan reinkarnasi dari klan iblismu akan paling mendengarkanmu. Siapa ini? Rahasia. Ngomong-ngomong, saya ingin bertanya, mengapa Anda ingin membatasi umat manusia untuk menerobos? Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan marah, umat manusia dianiaya oleh klan iblis dan mencari perlindungan dari klan iblis. Jika tidak ada klan iblis, ras manusia timur mungkin akan punah. Hei, Jin Hao menghela nafas dan bertanya, dengan kelebihan bawaan mereka, kecepatan budidaya klan iblis tidak cepat, tetapi lebih kuat daripada mereka yang berada di alam yang sama. Klan iblis memiliki metode budidaya haus darahnya sendiri, dan kecepatan budidayanya sendiri lebih cepat dari orang biasa. Setiap ras memiliki kelebihannya masing-masing. Lu Yun memandang Jin Hao dengan ragu, lalu bagaimana? Di mana umat manusia? Jin Hao berkata, ras manusia. Apakah menurutmu ras manusia adalah yang paling lemah? Ya, Jin Hao sepertinya memikirkan sesuatu dan mengertakkan gigi dan berkata, kamu salah. Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi kemudian aku menemukan bahwa umat manusia sebenarnya lebih menakutkan daripada mereka. Ada sesuatu di dalamnya yang tidak ada bandingannya dengan semua makhluk hidup. Itulah potensinya. Jin Hao berkata dengan tidak tergesa-gesa, beberapa waktu lalu, saya akhirnya merasakan potensi mengerikan yang dimiliki manusia. Saya benar-benar tidak percaya bahwa manusia biasa benar-benar dapat berkultivasi sedemikian rupa. Kata Jin Hao, ekspresinya menjadi bersemangat, dan ada sedikit ketakutan di matanya, sebagai ahli hukum alam, dunia spiritual, bahkan jika Anda adalah orang yang kuat, saya masih tidak terkalahkan. Tapi, orang itu, dia tidak hanya melanggar batasan hukum, tapi di depannya, aku tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya menjadi penjaga hukum dunia spiritual, tetapi master yang saya temui di tingkat ini semuanya adalah manusia. Dan ada lebih dari satu, sebenarnya ada lebih dari selusin. Jin Hao berkata dengan gugup, tapi pria itu lebih menakutkan dari siapapun. Di depannya, aku bahkan tidak sebaik salah satu jarinya, kata Jin Hao dengan sangat ketakutan. Sulit membayangkan bahwa sebagai penjaga dunia spiritual, hari ini akan terjadi. Siapa pria itu? Lu Yun bertanya dengan cemberut. Jin Hao menenangkan diri sejenak dan menghela nafas, tidak bisa dikatakan. Singkatnya, kamu harus segera kembali ke klan iblis sekarang dan menstabilkan orang itu terlebih dahulu. Siapa yang Anda bicarakan? Saat kamu kembali ke klan monster, kamu akan mengetahuinya secara sekilas. Pertarungan antara dua tuan yang tak tertandingi, Dugu Piaoling dan Peri Qingling, akan segera terjadi. Langit cerah sepertinya tenggelam seketika, dan suasana yang menyedihkan membuat orang-orang terengah-engah. Saat ini, di depan Peri Qingling, tidak hanya ada Dugu Piaoling, tetapi juga malaikat laki-laki lainnya. Malaikat laki-laki itu memegang pedang raksasa dan mengenakan baju besi perak. Senyum jahat, peri dari timur itu menarik. Malaikat laki-laki yang berbicara adalah Vincent. Setelah Dugu Piaoling terbangun, kekuatan malaikat di tubuh Vincent juga langsung terbangun. Bedanya, tubuh Vincent menampakkan aura kekerasan dan berdarah dingin, sayap hitam besar sangat kontras dengan Dugu Piaoling. Malaikat jatuh di dunia bawah. Peri Qingling mencibir dengan nada menghina, aku telah membunuh banyak malaikat jatuh sepertimu sebelum aku bereinkarnasi. Beraninya kamu berdiri di depanku. Saya harus mengatakan bahwa kamu memiliki keberanian untuk terpuji. Kembalikan nyawa bangsaku. Mata Vincent memerah, dan kemarahan muncul dari hatinya. Dia mengangkat pedang raksasanya dan mulai membunuh Peri Qingling. Saat pedang raksasa diangkat, angin kencang bertiup, dan langit yang tampak tenang sudah diselimuti oleh aura yang kuat. Tanah mulai bergetar hebat, dan terdengar suara robekan di udara. Peri Qingling tanpa tergesa-gesa menghunus pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan energi pedang, menghadapi serangan Vincent. Pada saat kedua kekuatan hendak bertabrakan, sesosok muncul dari udara tipis di antara kedua kekuatan tersebut. Dengan senyuman tipis dan lambaian tangannya, kedua kekuatan itu langsung terselesaikan. Dia bahkan berbicara lebih masuk akal, hei, kalian reinkarnasi dari dunia luar mulai bertengkar setiap kali kita berbeda pendapat. Saya sangat tertekan. Jika kamu melanggar aturan surga, aku tidak punya pilihan selain mengirimmu kembali, kata Jin Hao dengan ekspresi tak berdaya dan senyum pahit. Melihat kedatangan Jin Hao, ekspresi ketiga tubuh yang bereinkarnasi berubah drastis dan mereka semua menarik napas bahkan mendengus dengan jijik. Ayo, Guru Jin akan memberimu pelajaran. Anak-anak, kamu bangun terlalu pagi, tapi jangan berkelahi, jangan mempersulit Guru Jin. Jin Hao tersenyum seperti orang dewasa yang sedang mengajar seorang anak kecil, untungnya,
Orang-orang kuat itu telah pergi, jika tidak kalian akan menjadi begitu seperti ini, mungkin mereka akan hancur berkeping-keping. Vincent membuang aura pembunuhnya dengan ekspresi tidak puas dan mengerang, Guardian, mungkinkah kamu juga ingin ikut campur dalam dendam di antara kita? Tidak, 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 kamu tidak berada di bawah kendaliku, tetapi dunia spiritual ini berada di bawah kendaliku. Jin Hao menggelengkan kepalanya, bersiul, dan cahaya dingin muncul di matanya yang sepertinya tidak bisa bangun, dan berkata, kalian kebangkitan terlebih dahulu secara alami dikejar oleh surga, tetapi jika dunia spiritual mengalami bencana dan mengubah lintasannya karena kalian, maka saya harus mengurusnya. Dan, Jin Hao merendahkan suaranya sedikit, meskipun kamu berasal dari dunia dataran tinggi, dunia spiritual ini bukanlah tempat di mana kamu bisa menjadi sombong. Kelihatannya biasa saja, namun ancaman di balik kata-katanya terlihat jelas. Kembalilah ke wilayahmu masing-masing dan lakukan bagianmu. Jika konflik muncul karena dendam pribadi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ingat, misimu berkata dengan dingin. Peri Qingling memelototi Vincent dan Dugu Piaoling, dan tubuhnya berubah menjadi aurora dan menghilang ke langit. Dia meninggalkan pesan, manusia burung, ingat, kamu akan menjadi orang pertama yang kubunuh dalam bencana 10.000 tahun ini. Petik 2. Ya, gadis kecil kami dari timur masih berakal sehat. Jin Hao tersenyum puas, memandang Dugu Piaoling dan Vincent, dan bertanya, di mana kalian berdua? Dugu Piaoling mengangguk, dan nafas suci menyebar ke seluruh negeri seperti angin musim semi, dan berkata dengan ringan, terima kasih, Tuan Penjaga, karena telah mengingatkan saya. Vincent melipat tangannya dan mendengus dingin, tidak berkata apa-apa. Kalau begitu, ayo kita putus. Ini telah mengungkap identitasku. Awalnya aku ingin bermain sebentar, tapi kalian jangan biarkan aku khawatir. Begitu Jin Hao selesai berbicara, tubuhnya menghilang ke udara lagi. Vincent berkata dengan heran, Putri, ayo pergi. Kita benar-benar ditakdirkan. Saya tidak menyangka bahwa Anda juga adalah reinkarnasi malaikat. Kemana harus pergi? Dugu Piaoling bertanya dengan dingin. Tentu saja kita akan kembali ke ibu kota kekaisaran, kata Vincent terkejut. Dugu Piaoling menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Meskipun kita sama-sama malaikat, kamu pergi ke dunia bawah dan aku pergi ke dunia dewa. Kita tidak berasal dari tempat yang sama. Itu sama dengan hubungan antara manusia dan iblis. Ingin kembali ke tahta suci. Saya harap kita bisa. Kita tidak akan menjadi musuh mulai sekarang. Dugu Piaoling, yang telah membangkitkan kekuatan malaikat, tampaknya menjadi orang yang sangat berbeda dalam hal penampilan, karakter, dan temperamen. Dia sengaja menjaga jarak dari Vincent, dan dengan cahaya suci, dia mulai menjauh secara bertahap ke arah tahta suci. Mata Vincent bersinar dengan cahaya dingin, dia mencibir, melebarkan sayap hitamnya, dan terbang cepat menuju ibu kota kekaisaran. Lu Yun berdiri sendirian di dermaga Tianducheng, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Saat ini, dermaga Tianducheng tampak sangat tertekan. Negara ini sudah lama kehilangan kemakmurannya. Perdagangan yang baru saja mulai meningkat, akibat datangnya bencana 10.000 tahun, banyak manusia yang kembali kehilangan pendapatan dan hidup dalam kemiskinan. Faktanya, ketika saya memikirkan lelucon bahwa semua makhluk hidup adalah sama, hari itu, rasanya itu adalah misi saya. Mulai dari Sekte Yuntian dan Istana Tianzan, selangkah demi selangkah menuju dunia spiritual dan menjadi Raja Iblis yang bertanggung jawab atas puluhan ribu klan iblis, semuanya sepertinya terjadi terlalu cepat. Nampaknya apa yang disebut dengan kesetaraan seluruh makhluk hidup mulai terwujud. Saya pikir tidak akan ada orang yang ditambatkan di dermaga ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa di Far Eastone, sebuah perahu kecil perlahan mendekat. Seorang lelaki tua yang mengenakan jas hujan dan topi bambu perlahan-lahan ditambatkan ke pantai, Tuan Kaisar Iblis, mohon tunggu lama. Saya sudah lama menunggu Anda di sini. Tuan tua, apakah Anda mengenal saya? Wajah Lu Yun tenang, tanpa terlalu banyak rasa ingin tahu, dan dia perlahan berjalan ke atas perahu. Raja Iblisku yang agung, tidak ada yang mengenalmu di dunia roh. Sebagai tukang perahu, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Senyuman muncul di wajah keriput lelaki tua itu. Oh, Lu Yun memandang lelaki tua biasa ini dengan rasa ingin tahu, apakah kamu ras manusia atau ras iblis? Orang tua itu menghela nafas, tentu saja saya berasal dari ras manusia, dan ras iblis kaya dan mulia. Sebagai ras manusia, saya hanya di bawah perlindungan ras iblis. Jika tidak, siapa yang bersedia menjadi penambang ini? Tuan tua, bagaimana Anda bisa mencapai klan monster di lautan luas ini dengan perahu seperti milik Anda? Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Kaisar Iblis, kapan saya mengatakan bahwa saya akan pergi ke klan iblis? Orang tua itu berkata sambil tersenyum tipis, jalan saya menuju Gunung Wuliang. Gunung Wuliang, Lu Yun bertanya. Iya, apakah kamu lupa kalau masih ada urusan di Gunung Wuliang? Kata lelaki tua itu sambil mendayung perahu. Terakhir kali saya melihat Tuan Long menyuruh saya membawa Anda ke Gunung Wuliang. Kakak meriam besar, Lu Yun tiba-tiba teringat Gunung Wuliang. Long Dapao secara khusus menyuruhnya membunuh tiruan Suanyuan Wuming. Dia memang menerima terlalu banyak informasi selama periode ini.
Kuncinya adalah membunuh klon Suanyuan Wuming. Namun persepsi dan perasaan yang dibawa lelaki tua ini kepada saya belum pernah terjadi sebelumnya dan misterius. Kalau begitu katakanlah lelaki tua ini adalah teman kakak Big Cannon. Mungkinkah kakak Pao yang mengatur semua ini? Melihat pernyataan yang meremehkan kata-kata lelaki tua itu, Lu Yun merasa sedikit lebih penasaran. Lu Yun tiba-tiba menatap lelaki tua itu, tapi lelaki tua itu hanya mendayung dengan tenang dengan senyuman di wajahnya. Perasaan ini, sepertinya, pemimpin sekte yang tak tertandingi. Tidak, ini bahkan lebih menakutkan daripada perasaan yang dibawa oleh Master Sekte Wushuang. Senior tua, Lu Yun tiba-tiba bertanya, untuk apa kamu di sini? Tuan dari sekte tersembunyi dititipi oleh orang lain untuk menyelamatkan hidupmu. Aku juga dititipi oleh orang lain untuk memberimu tumpangan. Hanya saja orang yang dititipi itu berbeda. Bisakah kamu memberitahuku kepada siapa kamu dipercayakan? Lu Yun bertanya. Orang tua itu tersenyum tipis, tentu saja, itu hanya namanya. Saya khawatir Anda tidak mengingatnya, dan saya juga tidak mengingatnya. Saya hanya ingat ketika Anda memanggilnya, Anda harus memanggilnya kakek. Petik 2. Orang tua itu menghela nafas lagi, sudah lama sekali. Aku tidak tahu kapan. Wu tua menyuruhku datang ke sini dan memberimu tumpangan. Aku hanya menyetujui persetujuan teman lamaku. Wu tua, Lu Yun kaget. Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, ya, tapi saya sudah lama tidak menghubungi Lao Wu. Tuan Long masih mengirimi saya pesan 10.000 tahun yang lalu. Saya juga tua dan bingung. Saya hampir melewatkan waktu dan membuatmu menunggu. Tuan Kaisar Iblis, sama-sama, panggil saja aku Laoli. Tapi setelah mengatakan ini, sepertinya Laoli belum pernah muncul sebelumnya. Ketika Lu Yun sadar, dia sudah sampai di Gunung Wuliang. Ribuan mil dalam sekejap. Seberapa kuatkah ini? Gunung Wuliang tidak lagi memiliki kemakmuran seperti masa lalu. Ia hanyalah gunung es sederhana, sunyi, dan ada kekuatan misterius yang menarik dirinya. Lu Yun berjalan ke depan tanpa sadar. Sepanjang jalan, dia tidak merasakan aura klan iblis. Meski Gunung Wuliang selalu dingin dan angin bertiup kencang, rasa keintiman yang tak bisa dijelaskan membuat hati Lu Yun merasa sedikit lebih hangat. Lu Yun tidak berhenti, sepertinya dia tidak tahu arahnya, tapi sepertinya ada suara yang familiar di benaknya, membimbingnya untuk bergerak maju secara bertahap. Kesadarannya tampak samar-samar terisi. Saat dia sadar kembali, dia telah tiba di dasar danau tempat dia dan Liu Qinger bertarung berdampingan dengan Yi Zichen terakhir kali. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, tapi dasar danau masih dipenuhi bau menjijikkan Yi Zichen. Lampu hijau seperti kunang-kunang, berkelap-kelip di sekitar Lu Yun. Mengikuti petunjuk kunang-kunang, Lu Yun sekali lagi melihat pintu dengan 7 gambar keindahan yang menakjubkan. Titik-titik cahaya bintang jatuh pada gambar wanita cantik, dan ketujuh gulungan itu bersinar redup dengan cahaya kemasan. Tersebar di tubuh Lu Yun, rasanya luar biasa. Sama seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di pipinya, jiwa luas Lu Yun juga menimbulkan gelombang. Cahayanya mulai menjadi semakin intens, dan cahaya yang menyilaukan hampir membuat Lu Yun tidak bisa membuka matanya. Detik berikutnya, dia hanya mendengar suara keras di telinganya. Terdengar bunyi klik dari ketujuh foto wanita cantik itu. Itu berubah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Segera setelah itu, pecahan-pecahan ini berubah menjadi asap dan debu dan mulai mengembun dengan cepat. Tidak lama kemudian, sosok yang dikenalnya mengembun di depan Lu Yun. Mengenakan jubah hitam, syal rambut panjang, alis bersilang, dan ekspresi dingin, matanya yang arogan menyapu Lu Yun, dan dia mengeluarkan suara yang sangat agung, Lu Yun, kamu di sini. Ini adalah pertama kalinya Lu Yun melihat Suanyuan Wuming seperti ini. Suanyuan Wuming ini jujur, tanpa kekerasan dari iblis Suanyuan Wuming, atau kelicikan klan mayat iblis Suanyuan Wuming. Sepertinya aku baru saja bangun. Rasa keadilan yang terpancar dari tubuhnya langsung membuat Lu Yun merasa nyaman. Yah, kamu harusnya tahu tujuan kedatanganku. Lu Yun menjawab dengan tenang sambil perlahan mencabut pedang robek langit. Tentu saja aku tahu, lakukan saja. Suanyuan Wuming berbaju hitam memasang ekspresi tenang, menutup matanya, dan bersiap menghadapi kematian. Saat kamu datang, aku sudah siap untuk mati. Tindakan ini membuat Lu Yun merasa cukup terkejut. Dia mengira Suanyuan Wuming berbaju hitam akan melawan, tapi bukannya melawan, malah Suanyuan Wuming sudah bersiap. Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Tidak, arti keberadaan saya adalah untuk dibunuh oleh tubuh asli saya atau oleh orang lain. Saya adalah inkarnasi dari kultivasi Suanyuan Wuming. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengan saya, kata Suanyuan Wuming berbaju hitam dengan tenang. Tentu saja, setelah kamu membunuhku, kamu akan dikejar oleh Suanyuan Wuming. Suanyuan Wuming berbaju hitam mengingatkan, Suanyuan Wuming memiliki 3 inkarnasi, dan aku adalah salah satunya. Setelah membunuh 3 inkarnasi kita, dia dapat mencapai yang tertinggi, jalan. Jika kamu membunuhku, kamu akan menghancurkan jalannya. Suanyuan Wuming berbaju hitam menjelaskan, jika saatnya tiba, dia pasti akan menggunakan segala cara untuk melenyapkanmu. Lu Yun bertanya dengan bingung, lalu mengapa?
Sekarang setelah Suanyuan Wuming dibangkitkan, dia tidak datang untuk membunuhmu secara langsung, melainkan memulai malapetaka 10.000 tahun. Karena dia tidak bisa membuka segelnya sama sekali. Jika tebakanku benar, Suanyuan Wuming mungkin tidak tahu bahwa kamu telah mengambil tindakan terhadap inkarnasinya. Tanya Suanyuan Wuming berbaju hitam. Lu Yun mengangguk, iya. Suanyuan Wuming berbaju hitam berkata dengan tenang, saya mengerti. Jika Anda dapat membuka segel dan membunuh saya, maka Anda akan menjadi musuh bebuyutan Suanyuan Wuming. Selanjutnya, Suanyuan Wuming pasti sudah menebak bahwa inkarnasinya telah dipenggal, dan dia seharusnya menyiapkan cara lain. Suanyuan Wuming berbaju hitam berkata, mungkin saya tidak peduli, tetapi jika Anda ingin membunuh dua avatar lainnya, jika Anda lakukan, kamu pasti akan membayar mahal, dan kamu pasti bukan tandingan kedua inkarnasi itu. Jika dia membunuhmu, dia tidak akan bisa mencapai jalan tertinggi. Membunuhmu saja sudah cukup. Lu Yun berkata dengan percaya diri, kamu berada di kondisi apa sekarang? Suanyuan Wuming berbaju hitam hanyalah inkarnasi. Tentu saja, Lu Yun tidak bisa melihat alam Suanyuan Wuming berbaju hitam, jadi dia bertanya karena penasaran. Alam roh surgawi, jawab Suanyuan Wuming yang berpakaian hitam. Alam roh surgawi. Lu Yun terkejut, lalu dua inkarnasi lainnya, apakah mereka juga ada di alammu? Secara relatif, Lu Yun cukup mengenal Suanyuan Wuming dari klan iblis. Meskipun orang itu kuat, dia jelas bukan tandingannya. Paling-paling, itu tidak lebih dari Zhou Chen di alam spiritual. Suanyuan Wuming berbaju hitam menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tidak ada hubungan antara beberapa inkarnasi kita. Oke, mata Lu Yun memiliki sedikit niat membunuh, kita belum pernah bertemu satu sama lain, tapi menurutku kamu bukan orang jahat, tapi tujuanku di sini adalah untuk membunuhmu, jadi maafkan aku. Lu Yun memejamkan mata dan perlahan mengangkat pedang robek langit di tangannya. Suanyuan Wuming berbaju hitam membuka tangannya, bersiap menyambut kematian. Saat pedang robek langit jatuh, senyuman muncul di bibirnya. Ya, bertahun-tahun menunggu kematian terasa sepi dan panjang. Tubuh Suanyuan berbaju hitam tanpa nama menghilang dari tempatnya, seolah-olah dia belum pernah datang ke dunia ini. Dia tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Namun pemikiran sederhananya itulah yang akhirnya membuat Lu Yun sukses. Lu Yun menyingkirkan pedang robek surga dan menghela nafas dalam-dalam. Buku surgawi di pelukannya tiba-tiba terbang keluar saat ini, buku surgawi, yang awalnya tidak lebih besar dari telapak tangan, langsung membentang puluhan meter, tetapi tidak ada satu kata di halaman. Mungkinkah kitab surgawi akan membimbing saya? Lu Yun merasa bersemangat, tetapi setelah menunggu lama, tidak ada tanggapan dari kitab surga. Lu Yun berjalan menuju buku surgawi selangkah demi selangkah dengan langkah berat. Pedang robek langit di tangannya tiba-tiba menjadi aktif. Saat Lu Yun mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali pedang robek surga, buku surgawi langsung menutup dan kembali ke keadaan semula. Tidak peduli metode apa yang digunakan Lu Yun, buku surgawi tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Operasi apa ini? Segala sesuatu di depannya membuat Lu Yun Cheng ketakutan. Lu Yun tercengang, apa-apaan ini, buku surgawi memakan pedang robek surgawiku.